Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbish arahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Sehingga juga kita dapat melaksanakan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga puasa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa. Tak lupa mari sama-sama kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya mau berkisah tentang keberkahan seseorang yang membiayai penuntut ilmu. Dikisahkan dalam kitab An-Nawadir karya Imam Qulyubi hikayat ke-48 halaman 35. Hukiya anna qadiyan mata wa taraka imra'atah hamilan. Dikisahkan ada seorang qadi atau juru hukum meninggal dan meninggalkan seorang istrinya dalam keadaan hamil. Fawaladat ibnan. Lalu seorang istrinya melahirkan seorang anak. Falamma taraqra'a. Kemudian anak tersebut tumbuh dan berkembang. Ba'athathu ummuhu ilal kitab. Ibunya mengirimkan untuk belajar kitab. Falaqqanahu al-muallim at-tasmiyah. Lalu seorang muallim mengajarkannya untuk membaca al-basmalah. Di sini perjuangan seorang ibu menyekolahkan atau menitipkan anaknya kepada seorang guru ngaji dengan perjuangan yang luar biasa. Lalu anaknya belajar membaca al-basmalah dengan fasih. Farafa'allahu al-azab. Maka Allah mengangkat azab atau siksa an abi, siksa bapaknya lantaran anaknya ini mengaji kepada seorang muallim, ya. Wa qala ya Jibril innahu la yaliku bina. Dan Allah berfirman, wahai Jibril, tidak pantas bagi kami ayyakuna ibnuhu fi dzikrina wa huwa fil azab, menyiksa seorang ayah sedangkan anaknya berzikir, mengaji, mempelajari kalam-kalamku. Jadi Allah SWT tidak menyiksa seseorang. Nah, di sini seorang ayah yang tadi berprofesi sebagai juru hukum lantaran anaknya itu
mengaji, mempelajari al-basmalah kepada seorang muallim yang ahli di bidangnya. Fadhhab ilahi. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk segera pergi kepada ayahnya, wahana'ah, dan mengucapkan salam kepada ayahnya. Fadhhaba ilaihi, lalu Jibril pun pergi kepada seorang ayah tersebut, wahana'atan bih, dengan memberikan salam kepada ayah tersebut, rahimahullah taala, Allah merahmatinya. Ya, di sini sungguh luar biasa orang tua ketika menitipkan anaknya untuk mengaji atau bersekolah, membiayai perkara tersebut, maka Allah SWT akan mengampuni kedua orang tuanya. Terutama dalam kisah ini adalah seorang ayahnya yang berprofesi sebagai juru hukum. Dalam kisah lain, dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadus Shalihin juz 1, dikisahkan juga kana akhwan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang saudara laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah, ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang saudaranya mendatangi Rasulullah SAW, wal ukhra yakhtaraf, dan seorangnya lagi bekerja bekerja mencari nafkah untuk membiayai saudaranya yang mengaji kepada Rasulullah SAW. Fasyaka al-muhtaraf akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ta'allaka tarzuqu bih. Saudaranya yang bekerja mengeluhkan dan mengadu kepada Rasulullah lantaran dia bekerja keras mencari maisha, penghidupan, untuk membiayai saudaranya yang lagi menuntut ilmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka tarzuqu bih. Boleh jadi kamu dimudahkan mencari rezekinya itu lantaran saudaramu yang menuntut ilmu. Kisah ini juga sama ya, seseorang yang mencari penghidupan kemudian membiayai saudaranya untuk mencari ilmu, lalu Allah mudahkan dalam mencari ma'isyahnya, mencari penghidupannya, dan Allah tambahkan keberkahan-keberkahan dalam rezekinya tersebut lantaran penuntut ilmu. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tetap konsisten dalam membiayai anak-anak kita dalam mencari ilmu, kemudian kita bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan syafaat bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.